kepala daerah yang taat asas terhadap anggaran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Belum dibahas, belum ada pengajuannya. Nah, dia harus bergerak nyari kemana. Tidak semua daerah kaya, tidak semua daerah punya perusahaan yang digerakkan bayar CSR-nya. Banyak yang pas-pasan. Dia nyaris mati karena tidak punya langkah eksekusi yang bersifat benar menurut negara. Ini yang mesti saya katakan, harus ada platform yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang itu darurat dan diaudit secara baik oleh BPK dan BPKP, serta bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Kepala daerah itu bisa tampil menyelesaikan masalah. Kenapa kepala daerah jarang turun? Kalau turun itu tuntutannya banyak. Kalau nengok banjir nggak cukup di banjir, sembakonya, penanganan mesinnya, segala macam. Nah, kepala daerah yang tidak siap dengan fiskal tunai itu nggak mungkin. Yang kemarin aja belum balik apa harus keluar lagi, kan itu loh. Nah, ini fakta-fakta yang mesti didiskusikan bersama, karena tugas pencegahan adalah mencegah seluruh aparat pemerintah untuk tidak berbuat yang bersifat koruptif dengan cara membuat ruang fiskal agar para kepala daerah memiliki kecukupan fiskal untuk menyelesaikan setiap problem publik yang terjadi. Barangkali itu pengantar dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi pengantar dan pencerahan. Dan kita menginginkan tidak ada satupun orang menjadi pejabat negara ingin dipanggil oleh direktur penyidikan. Tidak ada. Semuanya ingin diundang oleh direktur pencegahan. Enaknya direktur pencegahan tuh bisa senyum-senyum, bisa pegang-pegang, bisa peluk-peluk. Kalau Pak Ujang direktur penyidikan nggak akan sebaik ini. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan platform media sosial kita sekali lagi bisa dimanfaatkan untuk menampilkan seluruh anggaran publik kita secara baik dan rakyat bisa mengakses dan membacanya detail anggaran itu. Itulah cara transparansi. Dan yang kedua adalah seluruh belanja harus terarah bagi kepentingan belanja publik. Dan yang ketiga adalah sudah semestinya kita membicarakan bahwa aparatur harus efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan, jumlah pegawai juga harus efektif. Dan yang terakhir Pak Direktur, hari ini tuntutan kita di daerah itu ada yang mempusingkan. Jumlah guru yang pensiun banyak, tidak semuanya masuk P3K. Pemerintah harus menyekolahkan anaknya, kalau saya menargetkan sampai SMA, tapi pemerintah hari ini bingung, ngangkat P3K tidak bisa, ngangkat honorer tidak bisa, sedangkan jumlah muridnya semakin banyak dan tidak bisa semuanya punya sekolah negara menyiapkan. Itu juga problem, itu juga problem. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.